Adegan yang baru saja kita saksikan merupakan terusan dari kisah sebelumnya. Pasti muncul pertanyaan di kepala kalian semua, apa yang sedang dilakukan Birdie di tempat tersebut? Semuanya akan terjawab pada alur cerita berikut ini. Tahan sejenak pertanyaan tentang Birdie, dan mari fokus melihat petualangan tokoh utama dalam kisah ini, Gus. Bocah hibrida yang penuh semangat tersebut baru saja bangun dari mimpi buruknya. Saat ini Gus masih dikurung di Zoo Essex County bersama teman-teman hibrida lainnya. Mereka hanya menunggu giliran siapa berikutnya yang akan menjadi tumbal eksperimen vaksin. Pagi ini hibrida disuguhkan sarapan berupa makanan anjing oleh petugas. Wendy sempat melarang teman-temannya untuk memakan makanan tersebut karena para hibrida seharusnya hanya mengkonsumsi apa yang dimakan oleh manusia. Tapi apa boleh buat, daripada mati kelaparan, Wendy mempersilahkan mereka semua untuk menyantap crackers anjing tersebut. I'm hungry. Fine. Go ahead. Setelah itu, Gus diperkenalkan kepada bocah-bocah hibrida lainnya. Maklum saja, laki-laki bertanduk rusa ini adalah penghuni baru, jadi mereka semua belum saling kenal. Usai sesi perkenalan, fokus para bocah ini adalah mencari tahu nasib salah seorang teman mereka yang bernama Roy. Semenjak dibawa oleh petugas, mereka sama sekali belum dapat kabar tentang Roy. Sama seperti Gus, Rani juga mengalami mimpi buruk. Tak lama kemudian, suaminya, Dr. Aditya, masuk dan menenangkan, sedikit mengingatkan Rani sudah lama mengidap virus H5G9. Namun penyakit mematikan tersebut tidak menular ke tubuh suami dan orang-orang di sekitarnya. Ini kasus langka, tidak semua orang seperti Rani. Sementara itu, saat ini otak dan otot Adit sedang dikuras habis oleh pimpinan The Last Man General Abbott untuk menciptakan vaksin H5G9. Bahkan, tempo waktu pembuatan vaksin semakin dipersingkat oleh Abbott sampai-sampai Adit belum sempat istirahat. Keajaiban tidak mungkin datang tanpa usaha. Kira-kira begitulah kalimat yang terlintas di kepala para bocah hibrida ini. Wendy, Gus, dan kawan-kawan berinisiatif untuk menghubungi pemilik rumah suaka hibrida. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari kunci agar mereka bisa keluar dari tahanan. Berhubung Bobby memiliki ukuran tubuh paling kecil dan dinamis, hibrida tikus tanah tersebut ditugaskan untuk mengambil kunci ruangan. Sekarang kunci sudah berhasil didapat dan hibrida pun keluar. Agar misi kali ini berjalan lancar, cukup 2 orang saja yang pergi ke control room. Mereka adalah Wendy dan Gus. You know who that heavy guy is, right? No. Who? Sampai di ruang kontrol, kebetulan situasi terpantau aman. Wendy langsung menghubungi ibu angkatnya via radio komunikasi, tapi sayangnya belum ada jawaban. Gus melihat ada petugas, kemudian dia langsung menarik Wendy untuk bersembunyi. Tiba-tiba, secara kebetulan Gus dan Wendy melihat Roy berada di dalam kapsul dalam kondisi tewas. Begitu situasi aman, percobaan kedua pun dilakukan. Belum sempat bicara, Wendy dan Gus ditangkap oleh Johnny, kemudian mereka kembali dimasukkan ke dalam penjara. Johnny tahu betul aksi meloloskan diri barusan pasti ulah Bobby. Jadi, agar tidak kembali kecolongan, John pun memasang alat pelacak di leher Bobby. Di dalam penjara, Gus dan Wendy membahas soal Roy. Gus membohongi teman-temannya. Dia mengatakan Roy sudah berhasil melarikan diri dari tempat ini. Tujuan Gus baik, dia tidak mau teman-temannya sedih mengetahui Roy sudah mati. Tak lama setelah itu, petugas kembali ke tahanan dan membawa Gus keluar. Gus dibawa ke ruang kerja Dr. Adit dan ditanyai asal-usulnya. Sebelumnya, Adit sendiri takjub melihat Gus karena sangat jarang ada bocah hibrida yang fasih berbicara bahasa manusia. Gus dibujuk agar mau bersikap kooperatif. Sebagai imbalannya, Adit berjanji tidak akan menyakiti hibrida. Mereka berdua akhirnya sepakat, kemudian Gus langsung dikembalikan ke ruang tahanan.
Sebagaimana pada musim sebelumnya, Bear kembali menghubungi Birdie dan kali ini mereka berdua berhasil bicara banyak. Setelah perkenalan singkat dan menceritakan keadaan Gus, Bear dapat amanah dari Birdie. Ada sebuah rekaman kaset di kamar loteng yang direkam 10 tahun lalu. Birdie minta kepada Bear untuk menyerahkan rekaman tersebut kepada Gus. Tanpa berlama-lama, Judy dan Bear langsung ke kamar loteng untuk mencari kaset tersebut dan akhirnya berhasil ditemukan. Tak lama kemudian, terdengar suara gaduh dari luar rumah, pertanda pasukan The Last Man datang. Perlu diketahui, semua sinyal alat komunikasi di kota sudah diretas oleh komplotan pemburu hibrida tersebut. Maka dari itu, lokasi rumah Judy bisa dengan mudah ditemukan. Judy mengamankan Bear lalu mengorbankan diri agar remaja tersebut selamat dan bisa menyerahkan rekaman kaset titipan Birdie kepada Gus. Bear kabur lewat atas, dia sempat dihalangi petugas hingga jatuh dari ketinggian. Meski begitu, remaja manis dan pemberani tersebut berhasil selamat dan keluar dari rumah Judy. Nice try. This little Sedikit cuplikan adegan masa lalu ketika Big Man mengambil keputusan yang salah bergabung dengan The Last Man. Sebenarnya tindakan tersebut tidak 100% salah, sebab niat utama Big Man bergabung dengan The Last Man adalah untuk mencari keberadaan anaknya. Saat ini, Tommy Shepard alias Big Man sedang berada di markas sementara milik ibu angkat para hibrida, Amy Eden. Ya, berkat wanita pemberani tersebut, nyawa Big Man selamat. Tak lama kemudian, Amy menerima pesan via radio berisi informasi tentang situasi di kebun binatang Essex County. Tanpa pikir panjang, Amy langsung bergegas berangkat ke sana untuk menyelamatkan putra-putri asuhnya. Singkat cerita, Amy berhasil masuk ke area kebun binatang dengan menyamar sebagai petugas. Pemeriksaan di tempat ini sangatlah ketat, bahkan penyamaran Amy nyaris terbongkar. Setelah berhasil lolos dari pemeriksaan, Amy bertemu dengan salah seorang petugas lain yang curiga terhadapnya. Beruntung, Big Man datang dan menunjukkan tanda anggota The Last Man, lalu mereka berdua pun selamat. Tapi sayang, semua itu tidak berlangsung lama. Petugas yang tadi mereka kelabui tiba-tiba sadar kalau ternyata Big Man adalah mantan anggota The Last Man yang membelot. Jatah makan kembali dibagikan. Gus melihat boneka kesayangannya ada di dalam tumpukan crackers. Otak Gus langsung berpikir pasti Big Man masih hidup dan sedang berusaha menyelamatkannya. Tiba-tiba Johnny kembali mendatangi tahanan, lalu memanggil Gus dan dibawa ke laboratorium tempat Adit menciptakan eksperimennya. Di lab, Adit sudah menyiapkan bunga halusinogen untuk membuka semua ingatan Gus tentang asal-usulnya secara detail. Semua ini dilakukan Adit berdasarkan informasi sebelumnya. Gus mengaku pernah bertemu Puba di alam bawah sadar. Serbuk bunga dihembuskan kipas, kemudian Gus langsung terlempar ke dalam dimensi lain. Let's get started. What Papa made you? Ringkas cerita, setelah Adit ikut membantu mengarahkan Gus, akhirnya sejumlah petunjuk berhasil didapat, yaitu Midnight Sun Project, Dr. Miller, dan Fort Smith. Setelah mengantongi ketiga clue tersebut, gas semakin tinggi hingga nyaris hilang kendali. Adit langsung bertindak cepat menyelamatkan bocah tersebut dari overdosis. Big Man dan Amy berhasil keluar dari kebun binatang dengan selamat. Namun tak lama kemudian, lokasi mereka berhasil diketahui oleh drone musuh. Jadi dalam kondisi mobil yang sulit menyala, kedua orang ini harus berhasil kabur dari drone milik The Last Man. Go for it! Yeah, right! Watch it!
Bear dalam pengembaraannya seorang diri melihat sekelompok petualang lain sedang melintas. Diam-diam, gadis remaja yang tak kenal takut ini menyelinap ke dalam mobil para rombongan tersebut. Awalnya dikira berhasil, tapi akhirnya Bear ketahuan. Salah seorang anggota rombongan menangkap Bear dan memastikan kalau gadis manis yang ada di hadapannya ini bebas dari virus. Bear menyampaikan kepada pemuda tersebut kalau dirinya sangat membutuhkan tumpangan. Karena dirasa aman, Bear diizinkan ikut bersama para nomaden ini. Sedikit cuplikan sekaligus penjelasan tentang apa yang dibuat di Fort Smith Labs. Dr. Miller aka Birdie bersama rekan-rekan ilmuannya diduga kuat terobsesi membuat ramuan agar manusia bisa memiliki usia panjang serta bebas dari penyakit. Hal inilah yang menyebabkan blunder tajam hingga virus merebak dan manusia hibrida pun bermunculan. Di ruang tahanan, Gus kembali dijemput petugas untuk dibawa ke ruang kerja Dr. Adit. Sementara itu, Big Man dan Amy pergi ke suatu wilayah yang terkenal sangat aman, bebas hibrida dan bebas dari The Last Man. Intip sejenak perjalanan Bear bersama laki-laki bernama Jordan. Remaja berambut pirang ini yatim piatu. Dia hidup nomaden bersama kakek dan neneknya. Jordan punya motivasi kuat untuk bergabung menjadi anggota The Last Man karena dulunya mendiang sang ayah dibunuh oleh Laskar Satwa. Jika Jordan lulus, kesempatan balas dendam tentu akan lebih besar. Tidak jauh dari tempat Jordan dan Bear berada, terdengar suara keras. Ternyata suara tersebut berasal dari peti logistik yang dikirimkan oleh pasukan The Last Man sebagai upaya menarik minat warga untuk bergabung bersama mereka. You must be my lucky charm. Amy dan Big Man mampir ke sebuah bar untuk membahas permasalahan yang sedang terjadi. Selain itu, rencana Amy mau pinjam telepon untuk menghubungi kenalannya. Awalnya wanita pemilik bar keberatan meminjamkan telepon kepada Amy, namun setelah dibujuk Big Man, hati si wanita luluh dan mengizinkan telepon miliknya dipinjam. Sepertinya Amy sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang The Last Man. I'm in the wind. I need your help. Gus dibawa ke Fort Smith, tujuannya, ya, sebagaimana clue yang didapat sebelumnya, bahwa Fort Smith adalah kunci utama atas semua polemik yang terjadi. Gus merasa senang berada di tempat ini, rasanya seperti sedang pulang ke rumah. Dia berlari ke sana kemari sambil mencari petunjuk yang diperintahkan Adit, sedikit mencuri perhatian mengapa di tempat ini banyak sekali ayam. Cari sesuatu yang bisa membuat ingatanmu kembali sekaligus petunjuk baru, kata Adit kepada Gus. Gus sampai ke ruangan kantor, kebetulan bocah kecil ini menemukan benda milik Puba di meja kerja. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul hibrida buaya yang menyerang petugas. I need back up now! Gus coba mengajak hibrida tersebut bicara, akhirnya baru diketahui hibrida tersebut bernama Peter. Setelah itu, karena dianggap berbahaya, Peter terpaksa dilumpuhkan. Bear kenalan dengan kakek nenek Jordan. Sementara itu, area tempat Amy dan Big Man didatangi The Last Man. Tujuannya hanya satu, yaitu kampanye, mengajak orang-orang di sini menaruh percaya kepada The Last Man sebagai juru selamat. Bahkan General Abbott sampai membuktikan suatu hal yang luar biasa. Dia mengaku vaksin H5G9 telah ditemukan, padahal nyatanya sama sekali belum. Seorang pria positif virus dipanggil, kemudian disuntik vaksin, dan hasilnya pun seperti yang kalian lihat, kelingking yang sebelumnya bergetar mendadak jadi stabil. Sontak saja Abbott mendadak dianggap sebagai dewa penyelamat. Behold, Factory Town! Normalcy! A return to humanity!
Aditya dan Gus masuk ke dalam ruangan Project Midnight Sun. Selain ayam, mereka berdua menemukan sebuah rekaman video. Jadi ketika awal Midnight Sun Project diresmikan, Dr. Gillian menjelaskan bahwa ada seorang ilmuwan dari Inggris bernama James Tucker yang melakukan perjalanan ke Arktik pada tahun 1911. Tujuannya untuk menghilangkan gangguan degeneratif otot atau bahasa lainnya pengen awet muda. Menurut informasi yang didapat, ada sebuah desa di Arktik yang para penghuninya hidup sampai usia rata-rata 100 tahun. Fort Smith berencana meneruskan penelitian yang pernah ditemukan oleh James Tucker. Dr. Gillian memperkenalkan kepala proyek penelitian tersebut kepada semua audiens, dan dia adalah Dr. Gertrude Miller alias Birdie. "Hei, lihat, itu ibuku," ucap Gus bangga. Birdie menjelaskan ada mikroba spesial yang cuma ditemukan di Arktik yang mampu menyembuhkan segala penyakit atau keluhan pada tubuh manusia. Mikroba tersebut baru diuji coba pada hewan ayam dan hasilnya pun sangat menjanjikan. Telur dari hasil ayam eksperimen tersebut membuahkan seorang bayi tampan namun tidak umum. Bayi yang dimaksud di sini adalah Gus. Artinya, jika kita melihat video dan adegan awal kisah ini, sedikit banyak dapat disimpulkan bahwasanya sampai sekarang Birdie masih mencari mikroba yang dimaksud oleh Dr. James Tucker. Bukan di Arktik, melainkan Alaska. Mengingat iklim dan jarak kedua lokasi tersebut berdekatan, setelah menyaksikan tayangan di video tersebut, Adit memutuskan untuk membawa semua barang bukti ini ke markas The Last Man. Aksi yang ditampilkan Abbott di camp penyintas barusan hanyalah sebuah skenario murahan. Dia dan pasukannya mampir ke area tambang lalu membuang aktor yang baru sembuh dari H5G9 tersebut. Sebagaimana diketahui, vaksin penyembuh sama sekali belum ditemukan. Cairan yang disuntikkan ke tubuh pria tersebut hanya pereda saja. Dalam perjalanan kembali ke markas, Aditya mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Gus karena sudah banyak membantu tugasnya hari ini. "Tidak masalah, tapi jika kau menyakiti Peter, aku tidak sudi membantumu lagi," kata Gus. "Tenang saja, kau bisa memegang ucapan," timpal dokter berdarah India tersebut. Bear dan Jordan akan melanjutkan perjalanan ke tempat latihan The Last Man. Sebelum berangkat, tak lupa mereka berpamitan dengan kakek dan nenek Jordan. Setelah itu, Jordan menceritakan sedikit kepada Bear tentang kebun binatang Essex County yang dijadikan markas The Last Man. Gadis remaja tersebut langsung bahagia mendengar cerita karena pasti di sana dia akan bertemu Gus. Sementara itu, Gus kembali ke tahanan dan melihat semua teman-teman marah kepadanya. Mereka semua sekarang sudah tahu kalau ternyata Roy sudah tewas, bukan kabur dari camp. Para hibrida ini kecewa karena dibohongi. Siapa yang membocorkan rahasia ini? Jawabannya adalah Wendy. Masih kabar dari markas The Last Man, Dr. Adit merasa sangat bahagia. Banyak ide yang muncul di kepalanya untuk mengembangkan penelitian vaksin setelah menyaksikan video rekaman di Fort Smith. Sementara itu, kabar lainnya dari luar markas. Bar tempat Amy dan Big Man singgah tiba-tiba dikejutkan dengan suara dering telepon. It's for you. Tenang, panggilan barusan bukan dari The Last Man, melainkan dari rekanan Amy. Sekarang, Big Man dan Amy bergegas meninggalkan area ini, lalu menuju ke markas milik rekannya tersebut. Tiba-tiba, sebuah insiden penculikan terjadi. Let's get him! But no matter which road. Baik Gus ataupun Wendy, mereka punya alasan masing-masing perihal kematian Roy. Dari sisi Gus, dia tidak ingin teman-temannya bersedih, sementara Wendy, ia beropini lain. Mengapa setelah beberapa kali dipanggil petugas, Gus masih hidup? Wendy pun beranggapan, Gus adalah anak hibrida spesial dan tidak mungkin dibunuh. Berbeda dengan hibrida lainnya, hanya tinggal tunggu giliran untuk dieksekusi. Ngulik sana ngulik sini, Dr. Aditya Singh sepertinya sukses besar hari ini. Vaksin berhasil ditemukan. Ya, kalian tidak salah dengar. Kabar bahagia tersebut langsung disampaikan kepada istrinya Rani ketika Adit meluapkan kebahagiaannya karena berhasil menciptakan vaksin. Tidak sengaja darah yang ada di tangan Adit menempel pada pipi Rani. Wanita yang selama ini menemani Adit tersebut saat ini punya empati besar terhadap hibrida. Dia pun langsung tahu hasil karya suaminya itu mengorbankan satu nyawa hibrida yang tidak berdosa. Sontak, Rani merasa kecewa dan pergi dari lab.
Menculik Amy dan Big Man adalah relasi yang sebelumnya dihubungi via telepon di bar. Jadi, sebelumnya Amy sempat berkomunikasi dengan pimpinan komunitas ini, Dolly, secara tatap muka. Ini baru pertama kali Amy bertemu dengan Dolly. Amy membujuk Dolly agar mau membantunya membebaskan para hibrida. Sebagai informasi, pasukan Dolly dikenal sangat kuat di udara. Maka dari itu, komunitas mereka dijuluki sang penguasa udara. Bantuan untuk membebaskan hibrida harus dibayar mahal. Dolly tidak mau cuma-cuma. Berhubung Big Man dan Amy bokek total, mereka menawarkan harta rampasan perang kepada Dolly. Bayangkan kalau kalian berhasil mengalahkan The Last Man, berapa banyak alutsista yang didapat. Kau tidak hanya berjaya di udara, tapi juga akan berjaya di darat, ucap Big Man. Akhirnya Dolly pun setuju. Kabar tentang penemuan vaksin sampai ke telinga Abbott, kemudian General The Last Man tersebut langsung merapat ke laboratorium untuk menemui Adit. Sederhananya, antibodi yang ditemukan pada tubuh ayam tidak cukup kuat untuk membunuh virus, sementara sumsum tulang hibrida hanya mampu meredakan virus. Jadi kesimpulannya, kedua hal tersebut harus digabungkan agar bisa menyembuhkan H5G9 dari tubuh manusia. Dan brengseknya Abbott, sampel antivirus pertama yang rencananya akan disuntikan ke tubuh Rani malah dirampas. Tenang dok, nanti aku kembalikan. Bual Abbott yang membuat Adit merasa sangat kecewa. It's the first time with anymore. On the menu. Salah seorang anak buah Dolly melontarkan kalimat yang kurang pantas terhadap hibrida. Sebagai orang tua asuh para hibrida, mungkin Amy masih bisa sabar, tapi tidak dengan Big Man. Mantan pemain American football tersebut merasa tidak terima dengan ucapan anak buah Dolly yang menyebut hibrida sebagai manusia aneh. Akibatnya, Bear dan Jordan tiba di barak pelatihan calon anggota The Last Man. Mereka langsung diuji ketahanan fisik dan kelihayan menembak. Aksi Bear kali ini benar-benar membuat kaum Adam merasa insecure. Pasalnya, Bear memiliki keterampilan tempur di atas rata-rata. Ketika sang komandan menghampirinya dan bertanya, "Dari mana kau pelajari itu?" Bear hanya menjawab, "Otodidak, Sir." Di markas penguasa udara, Big Man secara jujur menyampaikan kepada Amy bahwa dirinya adalah mantan anggota The Last Man. Alasan utamanya bergabung dengan komunitas tersebut adalah dendam, keluarganya hilang, maka keluarga lainnya juga harus ikut merasakan seperti apa yang dia rasakan. Egois memang. Amy marah, kesal, dan kecewa, kemudian dia meninggalkan Big Man. Pada malam yang sama, Jordan, Bear, dan beberapa teman lainnya dipilih instruktur untuk bertugas sebagai anggota The Last Man. Ya, mereka lulus pelatihan karena dianggap sebagai peserta terbaik. Sementara itu di markas The Last Man, Adit, Rani, Johnny, dan Abbott sedang menyantap makan malam bersama untuk merayakan keberhasilan penemuan vaksin. Sebuah fakta yang mungkin terdengar sedikit mengejutkan. Ternyata Johnny adalah adik kandung Abbott. Petugas mendatangi ruang tahanan, kemudian menakut-nakuti hibrida dengan narasi-narasi mencekam, gas emosi, dan menanduk petugas. Bobby berhasil keluar tahanan dengan cara menyelinap. Sebelumnya, Bobby sudah memotong pelacak di lehernya menggunakan tang milik Puba. Sementara itu, Bear dan Jordan sedang dalam perjalanan menuju kebun binatang. Di sana adalah lokasi pertama mereka bertugas. Selain itu, pasukan penguasa udara bersiap menuju markas The Last Man. Sialnya, Big Man tidak diajak karena dianggap telah melakukan dua dosa besar. Pertama, menyerang anggota penguasa udara. Kedua, karena Big Man mantan anggota The Last Man. Meski demikian, semua itu tidak menyurutkan langkah Big Man untuk menyelamatkan Gus. Big Man tetap berangkat ke kebun binatang menggunakan mobil. Others, a little more roundabout. All roads get us to where we need to go. Kita tengok sejenak petualangan Big Man di masa lalu pada saat dirinya aktif sebagai pemburu hibrida. Setelah berhasil menangkap mangsa, Big Man menanyakan tentang keluarganya kepada Komandan Regu. Kesepakatannya, Big Man berikan hibrida sebanyak mungkin dan Komandan Regu mencari info tentang anak dan istrinya. "Oke, ntar gua cari bro, santai," ucap si komandan.
Gila, kelakuan Abbott semakin tidak berperi kehibridaan. Pria botak tersebut mengungkapkan semua fakta tentang vaksin kepada Gus. Poin utama yang paling menyakiti hati Gus adalah bahan utama vaksin. Gus marah bercampur takut, kemudian Abbott kembali menambah teror dengan cara sadis. Tanduk Gus dipotong sebagai sebuah peringatan keras kepada semua hibrida. Gus kembali ke dalam tahanan dengan perasaan yang sangat teramat sedih. Wendy berempati, menghampiri Gus dengan kalimat motivasi. Sepengetahuanku, tanduk rusa yang dipotong pasti akan kembali tumbuh dan membuatnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya, kata Wendy. Selain itu, Gus sendiri juga menyampaikan kepada sesama hibrida kalau Dr. Adit tidak bisa dipercaya dan pasti akan menghabisi mereka semua demi vaksin. Dr. Aditya kecewa berat, vaksin yang awalnya dikira sudah berhasil dibuat ternyata gagal total, sebagaimana pantauan terbaru. Tidak ada yang ampuh permanen, sekarang dia bingung bagaimana cara menyampaikan ini kepada Abbott. Mengingat sebentar lagi Abbott akan menggelar acara presentasi di depan para investor. Rani yang sedang bersama Adit menyampaikan sebuah usul. Jujur saja kepada Abbott perihal masalah ini, setelah itu kita bisa pergi dari tempat ini. Bear dan Jordan sedang menjalankan misi pertama mereka. Dari kejauhan, kedua orang ini melihat sosok yang diduga hibrida kucing. Karena sudah lama tidak saling tegur sapa dan mendengar kabar satu sama lain, Tiger dan Bear menceritakan sedikit tujuan mereka masing-masing. Tiba-tiba dari belakang, Jordan datang dan melumpuhkan Tiger. Kembali ke masa lalu, akhirnya Big Man mendapatkan apa yang selama ini dicari, yaitu kabar tentang putranya. Beberapa rekan bisnis Abbott merapat ke markas The Last Man. Mereka diundang untuk mendanai proyek terbaru Abbott yang dinamakan Evergreen, sebuah pemukiman yang bebas dari virus. Selain itu, Adi juga dipanggil Abbott untuk bicara di depan para rekan bisnisnya tentang keberhasilan pembuatan vaksin. Sampai dengan titik ini, Adit belum berani jujur. Lebih lanjut dan perlu diketahui, nantinya vaksin hanya akan dijual di Evergreen dan semua fasilitas tersebut tidak murah. Petugas masuk ke ruang tahanan hibrida. Tanpa sepengetahuannya, para hibrida rupanya sudah menyiapkan jebakan. Ya, bocah-bocah ini sudah membulatkan tekad untuk keluar dari tahanan. Now! Sekilas info dari tempat presentasi, rekanan bisnis Abbott kali ini bukanlah orang sembarangan. Jumlah pengikut mereka banyak, sama seperti The Last Man. Setelah itu, ketiga rekan bisnis tersebut punya keunggulan masing-masing. Zhang, spesialis pertanian, Dutch, pakar air, dan Voss, ahli energi. Oleh karena itu, jika mereka bersatu, otomatis Evergreen bisa menjadi tempat yang paling ideal untuk dihuni. Big Man tiba di depan markas The Last Man dan langsung menembakkan suar. Suasana di markas pun seketika langsung berubah jadi panik. Bocah hibrida sudah berhasil keluar dari tahanan. Aksi kali ini tidak begitu mulus karena seorang hibrida kura-kura bernama Teddy dipergoki petugas. Nekat, Gus masuk ke tempat presentasi dan berbicara lantang tentang bahan dasar vaksin yang digunakan oleh The Last Man. Sontak Abbott langsung marah, kemudian memerintahkan anak buahnya menangkap Gus. Sementara itu, Chang merasa kagum melihat aksi keberanian Gus. Hey! Centauri speaks. Abbott kecewa berat, semua investornya batal menanamkan modal. Kemudian dia pergi menyusul Chang, memohon agar tetap menaruh modal untuk pembangunan Evergreen. Bagi Chang, hal tersebut sangatlah mudah, tapi dengan satu syarat, 100% saham harus jatuh ke tangannya. Agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama rekan, Chang ambil jalan pintas. Dua rekan bisnis lainnya langsung dihabisi.
Big Man menghubungi anak buah Abbott via radio, kemudian memberitahukan bahwa dia punya informasi penting tentang keselamatan pimpinan The Last Man. Jika ingin tahu lebih lanjut, petugas harus menyerahkan gas kepada Big Man. Mendengar tawaran tersebut, anak buah Abbott mengiyakan. Ketika mereka hendak mencari gas dan dibawa ke sini, tiba-tiba Abbott muncul. Adi dan Rani terlibat cekcok. Rani sangat tidak setuju soal pembuatan vaksin menggunakan sumsum tulang hibrida. Sementara itu, Abbott marahi Johnny. Bagaimana bisa saudaranya tersebut bertindak konyol membantu hibrida meloloskan diri? What would Mom say if she was still alive? Gus dan Big Man akhirnya bertemu. Rasa haru menyelimuti pertemuan dua sahabat karib tersebut. Tiba-tiba suara pesawat terdengar sangat keras hingga membuat satu unit radio jatuh. Sometimes, in the most unexpected of... Sedikit cuplikan masa lalu Adit dan Rani, pasangan suami istri ini benar-benar berjuang dari nol. Bahkan, keduanya sempat mengontrak di indekos sederhana sebelum akhirnya bisa hidup mapan di perumahan elit. Radio yang diterima Abbott adalah kiriman dari Amy. Wanita pemilik rumah suaka hibrida tersebut menawarkan amnesti kepada Abbott asalkan bos The Last Man tersebut mau membebaskan hibrida. Namun sayang seribu sayang, Abbott sepertinya terlalu keras dalam mempertahankan sifat jahatnya. Alhasil, Abbott perintahkan anak buahnya untuk melakukan proses evakuasi besar-besaran dari tempat ini dan menegaskan kepada asistennya, jaga jangan sampai Amy kembali menduduki kebun binatang. Nyawa Tiger akan dihabisi oleh Jordan. Bear yang melihat hal tersebut coba mencegahnya. Biar bagaimanapun, Tiger tetaplah sosok yang berjasa di dalam hidup Bear. Setelah gagal dibujuk, akhirnya Jordan diserang. Bear juga menjelaskan kepada Jordan bahwa dulunya dia adalah ketua Laskar Satwa. Jordan takjub sekaligus sangat kecewa mendengar fakta tersebut. Adit dievakuasi dari Zoo Essex County, begitu juga dengan Rani. Sementara itu, Abbott dan pasukannya sudah berada di tengah kota. Jenderal berkepala botak ini bukan hanya ahli dalam memerintah, tapi dia juga punya skill tempur yang cemerlang. Lihat saja bagaimana cara dia mengatur serangan ke armada udara milik Dolly. Tiger menyelamatkan Bear yang nyaris terkena ledakan. Sekarang semua sudah impas satu sama. Bear selamatkan Tiger dan Jordan, dan Tiger selamatkan Bear dari ledakan. Kemudian mereka mencari tempat yang aman untuk bicara. Tampaknya kedua gadis ini sudah mulai melupakan dendam lama mereka. Tiger paham betul rencana Bear, mati-matian membela dan mencari gas, semata-mata demi bertemu dengan Wendy. Amy masuk ke ruang tahanan, kemudian memberi pelajaran kepada anggota The Last Man. Setelah itu, Amy langsung mencari Wendy ke lab. Setelah memastikan Wendy tidak ada di lab, ruang kerja Dr. Aditya tersebut dibakar habis. Bocah hibrida menyiapkan tali untuk melewati tembok pembatas. Apes, petugas tiba-tiba muncul dan memergoki aksi para hibrida. Big Man yang sudah bebas dari tahanan langsung gerak cepat menghajar petugas tersebut dan para hibrida pun selamat. Abbott yang masih emosi mengambil rudal dan menembaki pesawat penguasa udara. Ada satu kelopak bunga biru jatuh dan ternyata bunga yang dipakai untuk menyerang markasnya adalah bunga biru palsu.
me to the zoo! No! Ketika sedang bersiap keluar dari markas, tidak sengaja Adit menemukan potongan tanduk gas. Mendadak dia sadar kalau obat vaksin yang sebenarnya adalah gas. Kemudian Adit menyuruh Rani pergi dan berjanji nanti akan menyusul, karena dia sendiri berencana mengejar obsesinya menciptakan vaksin. Begitu bus hendak berangkat, Amy dan Wendy muncul, kemudian ikut pergi bersama Big Man dan anak-anak hibrida lainnya. Do you wait for your dancing lessons to be sensed a trick when it comes to love? You were the first person here. Timbul keraguan di benak kita semua ketika menyaksikan adegan berikut ini. Sebuah peristiwa masa lalu yang terjadi di Fort Smith. Ada suara detak jantung dari salah satu telur hasil dari ayam eksperimen Birdie. Apa benar gas lahir dari sebutir telur kecil ini? Mungkin rasanya mustahil, tapi bisa saja semua akan terjawab pada musim berikutnya. Sementara itu, laju bus yang ditumpangi hibrida terhalang. Tiba-tiba Bear beserta pasukan laskar satwa muncul dan bagian sisi tampak satu unit tank. Awalnya mereka semua mengira tank tersebut dikendarai oleh anggota The Last Man, tapi ternyata tidak. Lantas, siapakah yang mengendarai alutsista tersebut? Bobby kembali bersama teman-temannya, sementara itu pria yang sempat ribut dengan Big Man akhirnya mulai bersikap lembut. Tampaknya dua orang ini sudah melupakan pertengkaran yang sebelumnya terjadi. Di masa lalu, sebelum dunia berubah kacau seperti sekarang, Birdie menghubungi salah seorang rekannya. Dalam percakapan mereka disebutkan kalau proyek mikroba yang dikerjakan oleh Fort Smith bocor dan sampai ke telinga pemerintah, yang mana mengintervensi penelitian tersebut. Begitu telepon disudahi, Birdie yang belum sempat kabur malah ditangkap petugas. TikTok. Di bus, Bear menyerahkan kaset rekaman suara Birdie kepada Gus. Setelah itu, tidak sengaja mata Bear tertuju ke Wendy. Big Man menepi, menyuruh anak-anak untuk buang air kecil sebelum melanjutkan perjalanan. Mereka hanya diberi waktu 5 menit, tapi namanya juga anak kecil. Mereka semua memanfaatkan waktu tersebut untuk bermain di area taman kota. Setelah semuanya selesai, Big Man melihat Amy yang belum naik ke bus. Dia mendatanginya, kemudian barulah diketahui kalau Amy sudah tertular H5G9. Sebenarnya Amy bisa saja sembuh atau meredakan penyakitnya, akan tetapi dia tidak mau menggunakan vaksin yang terbuat dari sum-sum hibrida. Singkat cerita, Big Man membujuk Amy untuk tetap ikut dalam perjalanan tanpa memberitahukan anak asuhnya tentang kondisi kesehatan saat ini. Ringkas cerita, pagi pun tiba. Big Man dan kawan-kawan sampai di Yellowstone. Ya, tempat inilah yang menjadi destinasi akhir mereka semua karena dianggap paling aman. Mereka akan tinggal di rumah milik Gus. Di tengah aktivitas para hibrida, Amy melihat ke arah Bear. Dalam hatinya berucap kalau gadis tersebut cocok menggantikan posisinya sebagai pimpinan rumah suaka hibrida. Di dalam rumah, Big Man bicara berdua dengan Gus. Pria berbadan besar ini memberikan kaset player agar bocah hibrida tersebut bisa mendengarkan pesan suara dari ibunya.
Kembali ke adegan masa lalu, Birdie dibawa petugas ke rumah sakit untuk melihat kondisi kesehatan Jillian. Ternyata Jillian adalah pasien Zero H5G9. Selain itu, ada dugaan kalau telur dari ayam eksperimen memiliki dua jenis, satu untuk penyembuh dan satunya lagi sebagai penyebar virus. Lebih lanjut, Jillian mengatakan kalau Dr. James Tucker adalah kakek buyutnya. James pergi ke kutub untuk menemukan mata air abadi yang bisa menyembuhkan penyakit degeneratif otot. Terakhir, secara implisit, Jillian menyebut kalau gas adalah penyebab virus H5G9. Tidak lama setelah pertemuannya dengan Jillian, Birdie memutuskan pergi ke Alaska menggunakan pesawat. If you're still listening, one more thing. Gus mendengarkan isi rekaman kaset milik Birdie. Dalam pesannya, Birdie mengatakan bahwa dia selalu mengingat Gus. Akan tetapi, Birdie tidak mau mencari Gus karena dia tak ingin anak eksperimennya diburu dan dibunuh oleh orang-orang yang memiliki kepentingan. Birdie yakin Gus akan lebih aman hidup bersama Puba dan dia akan selalu mencintai anak hasil eksperimen tersebut. For me. Tiger dan Bear berkomunikasi dan saling pantau posisi. Tiba-tiba Abbott memergoki Tiger. Malam hari di Yellowstone, Amy berkumpul dengan anak asuhnya seolah momen ini sebagai perjamuan terakhir mereka. Hingga detik ini, Amy belum menceritakan kalau dirinya positif H5G9. Malam semakin larut, Big Man panik melihat Gus tidak ada di rumah. Dia langsung pergi ke dalam hutan untuk mencari Gus. Ternyata bocah tersebut sedang duduk sendiri menikmati malam. Tiba-tiba terdengar suara motor dan tampak cahaya lampu dari kejauhan. Ternyata itu adalah Tiger. Dia datang dalam kondisi sekarat. Tiger mengabarkan kalau The Last Man sedang menuju ke tempat ini dan menyarankan sebaiknya Big Man dan semua orang segera pergi dari sini. Adit masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi bunga biru, entah apa motivasinya. Namun yang pasti, Dr. Jenius ini melihat sebuah penampakan peristiwa pembantaian pasukan Laskar Satwa. I haven't killed them all. Johnny diam-diam ingin meninggalkan Abbott, namun sial, aksinya tersebut diketahui oleh sang kakak. Abbott mengingat Johnny tentang persaudaraan, sehingga pria berambut mulet tersebut tidak jadi kabur. Di Yellowstone, Amy dan Big Man sepakat kali ini mereka harus melawan pasukan Abbott. Kalau dipikir-pikir ada benarnya juga, mau sampai kapan mereka lari dari pasukan The Last Man. Akhirnya para bocah hibrida dibawa ke tempat yang aman dan hanya Gus saja yang ikut bertempur melawan geng pemburu. Abbott dan Johnny berangkat ke Yellowstone menggunakan helikopter. Lagi-lagi pria botak tersebut membahas kisah lama tentang keluarga. Johnny disuruh menyanyikan sebuah lagu nostalgia kenangan lama sebagai pengingat bahwa keluarga lebih penting dari segalanya. Sementara itu, Gus dan kawan-kawan sedang menyiapkan perangkap untuk menyambut kedatangan The Last Man. Tak lama mereka menyalakan api untuk memberitahu posisi kepada Abbott CS. Masih ingat dengan keluarga Anderson? Keluarga kecil yang memiliki satu putra, tempat yang dulu pernah disinggahi oleh Gus dan Big Man. Para hibrida ini dibawa oleh Bear ke rumah keluarga Anderson berdasarkan rekomendasi dari Big Man. Ya, keluarga Anderson dengan senang hati menerima anak-anak hibrida. Begitu sampai di Yellowstone, Johnny nekat menodongkan senjata ke arah Abbott. Pria berkacamata lensa merah tersebut santai, sama sekali tidak panik, sebab dia tahu persis kelemahan sang adik. Abbott pura-pura memaafkan Johnny, kemudian menyuruhnya pergi dari sini.
Selanjutnya, Abbott mulai melancarkan serangan gelombang pertama ke rumah gas. Hasilnya, Make it. setelah anak buahnya berhasil dikalahkan, sekarang giliran Abbott yang turun tangan. Dia berhadapan langsung melawan Big Man. No sign of him. Wendy yang merasa resah karena ibu angkatnya diserang pasukan The Last Man, nekat lari dari Bear dan menuju ke rumah gas. Amy sepertinya tahu kalau Big Man gagal mengalahkan Abbott. Cepat-cepat dia menyembunyikan gas di tempat aman, lalu menyiapkan diri untuk menghadapi Abbott. Dalam perjalanan menuju ke rumah gas, Wendy ditangkap oleh pengawal setia Abbott. Beruntung Bear cepat datang dan menghajar wanita tersebut. Setelah Bear memenangkan perkelahian, barulah akhirnya Wendy tahu kalau gadis yang menolongnya ini adalah kakak kandungnya sendiri. Wendy shock, lalu meninggalkan Bear. Dengan gagah berani, Amy menghadapi Abbott. Wanita pimpinan rumah suaka hibrida ini memang benar-benar punya nyali yang besar. Supaya Abbott merasa jerah, Amy menularkan virus ke General The Last Man tersebut. Abbott panik, kemudian merampas vaksin milik Amy. Gas yang menyaksikan pertarungan tersebut keluar dari tempat persembunyian dan mengambil vaksin milik Amy. Wendy sampai ke rumah gas bertepatan dengan kondisi Amy yang sedang sekarat. Wanita pemberani tersebut mengajak anak angkatnya melihat ke langit, kemudian menghembuskan nafas terakhir. What do you... Oh, God. Oh, God. Kematian Amy membuat semua orang di sini sedih. Big Man membacakan kalimat-kalimat indah di depan makam Amy sebagai penghormatan terakhir kepada wanita pemberani tersebut. Gus mimpi bertemu dengan Birdie. Baginya ini bukanlah mimpi biasa, melainkan sebuah firasat. Artinya, Gus disuruh datang ke Alaska untuk mencari Birdie. Semua anak-anak hibrida dibawa kembali ke rumah keluarga Anderson, sementara Gus, Wendy, Big Man, dan Bear siap berangkat ke Alaska dalam misi mencari Birdie. Birdie. Tak lama setelah Gus CS meninggalkan rumah, Adit tiba di sana. Dokter berdarah India ini tahu betul pasti rombongan Gus sedang berangkat menuju ke Alaska. Tanpa pikir panjang, Adit pun bergegas menuju ke negara bagian tersebut dan melupakan janjinya untuk menemui Rani. Adegan penutup dari kisah petualangan Gus kali ini menampilkan Chang yang sedang menyiapkan makan malam. Kira-kira siapa yang menyantap makan malam tersebut? Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!